Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rayhanika. Saya dari Universitas Islam Nusantara, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan sedikit mereview sebuah naskah karya Ayu Utami dan Agus Nur untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Apresiasi Drama, yang diampu oleh Bapak Wahyudin SPD MSN dan Bapak Riyandi SPD. Baik, kali ini saya akan sedikit mereview sebuah naskah yang berjudul Sidang Susila, karya Ayu Utami dan Agus Nur. Sebenarnya, naskah Sidang Susila ini merupakan bentuk kritik terhadap rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Nah, Sidang Susila ini pertama kali dipentaskan oleh Teater Gandrik pada tahun 2008 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sekilas tentang penulis naskah, Justina Ayu Utami atau yang lebih dikenal dengan Ayu Utami. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 21 November tahun 1968. Beliau banyak dikenal oleh pembaca berkat karyanya, yaitu sebuah novel yang berjudul Saman. Kemudian beliau mencoba menulis naskah pertamanya, yaitu Sidang Susila, yang kemudian ditulis ulang oleh Agus Nur. Agus Nur adalah seorang sastrawan yang terkenal dengan karya puisi dan prosanya. Agus Nur lahir di Tegal pada tanggal 26 Juni tahun 1968. Nah, ataupun tokoh-tokoh yang terlibat dalam naskah Sidang Susila ini, yang pertama ada Susila Parna sebagai tokoh utama, kemudian ada Mira, ada penari tayub, ada jaksa, ada hakim, ada pembela atau utami, ada petugas kepala, ada petugas 1 dan petugas 2, dan ada demonstran. Nah, itu dia tokoh-tokoh yang terlibat dalam naskah Sidang Susila karya Ayu Utami dan juga Agus Nur. Nah, sedangkan untuk garis besar cerita dalam naskah ini menceritakan kondisi suatu masyarakat di sebuah daerah setelah sebuah undang-undang ditetapkan di daerah tersebut, yaitu Undang-Undang Susila. Undang-Undang Susila yang mengatur moralitas dan susila masyarakat telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan. Setelah semua hal yang menyangkut undang-undang tersebut dijelaskan sejelas-jelasnya oleh jaksa, maka disusunlah garis-garis besar haluan moral negara. Dengan demikian, segala bentuk perilaku pornografi dan porno aksi akan dihapuskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka terjadi di daerah tersebut terjadi penangkapan besar-besaran. Orang-orang yang disangka atau terlihat melakukan pelanggaran terhadap undang-undang susila akan ditangkap dan ditahan. Orang-orang yang terlihat melakukan aksi pornografi dan porno aksi akan ditangkap dan ditahan oleh para polisi moral. Bahkan orang yang terlihat mempunyai pikiran mesum pun akan ditangkap dan ditahan. Salah satu orang yang ditangkap dan menjadi pesakitan adalah Susila Parna. Susila Parna adalah seorang penjual mainan yang memiliki tubuh besar dan payudara yang besar. Dikhawatirkan menjadi sumber dari aksi pornografi dan menyebabkan masyarakat melakukan pornografi dan porno aksi di daerah tersebut, maka Susila Parna ditangkap. Susila Parna ditangkap, ditahan dan dijadikan pesakitan. Ia disidang. Ia diberlakukan sebagai manusia yang sangat menjijikan. Bahkan petugas pun tidak mau mendekati Susila Parna karena dikhawatirkan akan menyebarkan virus kemesuman. Nah, bahkan Susila Parna ini diberlakukan lebih
diberlakukan seperti lebih berbahaya dibandingkan dengan psikopat sekalipun. Susila Parna didakwa berlapis-lapis. Ia diberikan banyak hukuman. Namun di luar rencana, di luar dugaan, masyarakat malah mendukung Susila Parna. Ia dianggap menjadi ikon perlawanan terhadap undang-undang susila yang ditetapkan di daerah tersebut. Ia dianggap berani menjadi pembangkang terhadap undang-undang susila dan menjadi idola masyarakat. Para tokoh yang berkuasa kemudian menyebut-nyebut nama organisasi. Yang pertama ada GAM dan OPM. GAM adalah gerakan anti moralitas dan OPM adalah organisasi pendukung maksiat. Organisasi tersebut dianggap ekstrim dan asusila. Tak lama setelah itu, Susila dikabarkan kabur dan menghilang dari sel. Pencarian besar-besaran pun dilakukan dalam rangka menangkap kembali Susila dan menangkap orang-orang yang dianggap melakukan tindak pornografi dan porno aksi. Nah, di balik semua kerusuhan yang terjadi, konflik kepentingan pun bermunculan. Semua tokoh seperti hakim, jaksa, pembela, kepala keamanan berusaha mencari kesempatan dari konflik yang terjadi. Bahkan sebagian dari para tokoh-tokoh ini memanfaatkan kondisi untuk diam-diam melakukan tindakan pornografi dan porno aksi. Nah, itu dia sinopsis atau garis besar cerita dari naskah Sidang Susila karya Ayu Utami dan juga Agus Nur. Nah, selanjutnya hal-hal yang sangat saya suka dari naskah ini adalah yang pertama, naskah ini mengandung banyak sekali kritikan. Dari awal saja, naskah ini sudah langsung mengkritik para polisi moral. Nah, meskipun memang naskah ini dibuat untuk mengkritik pemerintah, dibuat Ayu Utami dan Agus Nur untuk mengkritik pemerintah pada saat itu. Nah, kemudian yang saya suka dari naskah ini adalah walaupun naskah ini merupakan kritikan untuk pemerintah, akan tetapi naskah ini sama sekali tidak berkesan membosankan. Naskah ini sangat menyenangkan. Banyak sekali aksi-aksi komedi dalam naskah ini. Banyak sekali kritikan-kritikan yang dibungkus dengan komedi yang mengasihkan, yang sangat menyenangkan. Bagi pembaca naskah maupun penonton pementasan dari naskah ini pasti tidak akan merasa jenuh dengan adegan yang itu-itu saja, karena setiap adegan di sini itu mengandung banyak sekali kekonyolan. Yang selanjutnya, naskah ini mudah dimengerti, mudah dibaca. Begitu. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.